بمادة من عند الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم وبركة من لساني وقولي أكيد ولا تعصر بك المقيم وبعد Saudara-saudara kami, para sepuh, tidak sepuh, para bapak, saudara hadirin dan masyarakat dan tarawih masjid kami, baik muslim yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita senantiasa berharap agar apa yang Allah telah berikan kepada kita kesempatan untuk dapat mendapatkan Ramadan sampai saat ini, insya Allah sampai akhir Ramadan nanti Allah tetap berikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Tidak hendak berceramah dalam keadaan, apalagi memberi tausiah, memberi nasihat, karena memang merasa perlu amat dinasihatin dan diberikan wasiat. Saya hanya ingin bercerita ketika kita sering mengucapkan ayat di akhir dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka pada ayat itu terbagi dua, cerita tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan kita orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan alias maghfurah. Artinya cerita itu adalah bagian daripada bahasa agama, utamanya adalah sirah an-nabawiyah, perjalanan Nabi kita Muhammad SAW adalah agama bagi Amir bin Tufan, Zaid bin Qais, dua pembesar kafir Quraisy saat itu, kafir Mekah saat itu, disertai dengan yang lainnya, jauh ila Nabi SAW, datang kepada Nabi. Lalu kemudian ketika datang perwakilan mereka ngomong begini, ya Muhammad, siklana Rabbah, beritahu kami tentang seperti apa Tuhanmu. Hamidahamun amfidatil amhadidin amin nuhas. Apakah Tuhanmu terbuat dari emas, perak, atau terbuat dari besi, atau terbuat dari nuhas, tembaga? Karena alihatana kulliha. Kenapa bertanya kayak begitu? Karena Tuhan kami bikin dari tembaga, dari emas, dari perak, dan dari besi, dan dari yang lain. Begitu pikiran mereka ketika mereka diberi dakwah oleh Nabi, disampaikan dakwah oleh Nabi tentang keesaan Allah, tentang Allah sebagai Tuhan. Ketika Nabi mendapatkan pertanyaan ini, maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda berkata begini, bintil nafsi. Sementara itu cuma keluar dari pemikiran beliau saja, tapi tetap dalam bimbingan Allah. Apa katanya? Inna ilahana laisa kadzalik. Tuhan kami tidak kayak gitu. Fanuzilat surat, lalu diturunkan ayat seperti itu. Apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ke-112 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran ini adalah saat ini, di bulan ini adalah surat yang cukup banyak dibaca oleh umat ini. Alhamdulillah. Ketika surat ini isinya telah dipaparkan dalam tafsir yang ada di kajian di masjid ini, alhamdulillah kita telah paham. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ceritanya dengan ketika Nabi kita Muhammad SAW masuk ke rumah Siti Aisyah, lalu kemudian Nabi berkata begini, ya Aisyah, wahai Siti Aisyah, la tanami hatta taf'ali arba'at asyar. Jangan kau tidur sebelum kau melakukan 4 perkara. Ketika Nabi kita berkata seperti itu, bersabda seperti itu, dan jangan usah mendengar. Yang pertama, yaitu kata Nabi kita, hatta tahfidil Quran. Jangan kau tidur sampai kau menghatamkan Al-Quran. Dia bertanya. Lalu yang kedua,
wa hatta taj'alil anbiya asy-syafi'i syufa'a'u laki yaumil qiyamah. Dan yang kedua, sampai para nabi memberi syafaat kepada engkau di hari kiamat nanti. Yang kedua. Lalu yang ketiga, wa hatta taj'alil al-muslimuna al-mu'minuna radina anki. Dan sampai orang mukmin itu ridho kepada engkau. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, wa hatta, dan sampai engkau taf'ali al-hajjata wal umrata, mengerjakan haji dan umrah. Begitu Nabi punya bersabda dan mengatakan seperti itu kepada Siti Aisyah. Ketika keluar, masih lagi beberapa saat, lalu Sayyidatuna Aisyah masih ada di pembaringan. Kalau bahasa kita lagi merenung, kalau saya nyebutnya umum, kalau beliau lagi merenung. Ketika merenung, kemudian Siti Aisyah berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la a'lamu ma amartani bi hadhihi sa'ah. Wahai Rasulullah, saya memikirkan bahwa saya ini tidak mampu dan belum mampu untuk melakukan apa yang kau perintahkan melakukan 4 perkara itu. Mendengar apa yang dikatakan dan digugahkan oleh Siti Aisyah itu sampai bahasa kita juga bisa tidur, maka pada bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata bersabda begini kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, tuhai Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad faka'annaki tahtimi al-Qur'an. Wahai Siti Aisyah, kalau engkau memberikan qul huwallahu ahad dalam satu riwayat salah sama batin 3 kali, faka'annaki khatamti al-Qur'an, seperti engkau telah menghatamkan Al-Qur'an. Lalu yang kedua, wa idza sallaita alayya wa 'ala al-anbiya'i fakanu kulluhum syufa'a'u laki yaumal qiyamati. Maka ketika engkau berselawat kepadaku dan kepada para nabi yang lainnya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat nanti. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa idza staghfarti, dan ketika engkau beristighfar lil mu'minina wal mu'minat, untuk mukminin dan mukminat, maka fa innahum radduna anki, mereka akan ridho kepada engkau. Dan wa idza qara'ti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalau engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka faqad fa'altil hajjata wal umrata, engkau telah seperti melakukan haji dan umrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini yang berbentuk cerita tadi membuat kita amat sangat bersuka cita, senang dan berbahagia. Tidak harus ke Mekah, ke Mukarramah untuk haji dan umrah, cukup membaca tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, maka pahala yang kita dapat seperti kita pergi haji dan umrah. Alhamdulillah. Bukan berarti lantas yang sudah ditolong ditarik lagi, dengan begitu alhamdulillah kalau begitu setorannya ditarik lagi nggak jadi pergi haji. Ini adalah bagian dari keutamaan. Lalu kemudian apa yang telah kita lakukan berkait dengan setelah dan setiap kita selesai sholat, baik itu fardu dan yang lainnya, kita istighfar untuk mukminin mukminat yang hidup ataupun yang meninggal dunia, maka itu artinya mereka akan ridho kepada kita sebagai saudara mereka. Alhamdulillah. Insya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW khususnya dan para nabi yang lainnya, insya Allah syafaat Nabi kita, pertolongan para nabi yang lainnya, insya Allah akan kita dapatkan di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir adalah ketika kita membaca Qul huwallahu ahad alias surat Al-Ikhlas yang 54 ayat itu sekali, 2 kali, 3 kali, 1 kali seperti sepertiga Al-Quran, 2 kali seperti 2/3 Al-Quran, dan 3 kali kita baca pahalanya seperti kita mengkhatamkan Al-Quran. Dengan begitu alhamdulillah jamaah Baitul Muqdismin, insya Allah sudah banyak kata Quran karena banyak langganan Quran. Insya Allah amin. Dan kita berharap mudah-mudahan surat Al-Ikhlas yang namanya tidak ada di kalimat ini. Biasanya kan kalau yang
dalam surat An-Nas, kalimat An-Nas ada tuh. Surat Al-Falaq ada di kalimat surat itu di ayat itu. Tapi kalau surat Al-Ikhlas namanya nggak ada tuh Al-Ikhlas di dalamnya. Betul apa ya? Betul ya? Udah betul aja dah. Aku aja betul insya Allah. Nggak ada tuh kalimat Al-Ikhlas. Kullu ahad Allahu samad. Jadi kalau nggak aku lahu orang ketemu Al-Ikhlas nggak ada. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Li'annaha tukhlisu atau tukhlisu qari'aha min ahwali dunya wal akhirah. Karena ketika surat ini dibaca, maka surat ini akan menyelamatkan pembacanya dari segala macam huru-hara bencana baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Bukan cuma itu, pada saat ahwalil maut, saat kematian, surat ini pun akan menjadi penyapaan penolong kita, penyelamat kita insyaallah. Langganan dulu ya Pak, insyaallah. Baik, insyaallah. Kemudian bukan cuma itu, wa'adzabil qabr, dan Allah selamatkan kita dari azab kubur dan juga ahwalil qiyamah, huru-hara kiamat nanti dengan bekal surat Al-Ikhlas. Satu lagi ceritanya, Mas siap? Baik, alhamdulillah. Satu lagi, ini yang paling penting, terakhir, apalagi menjelang Lebaran. Karena saya ingat Lebaran tinggal 26 hari lagi, insyaallah. Benar, 26 hari betul, insyaallah ya. Ini pelanggaran itu puasa juga, saya itu Lebaran bukan itu puasa ya. Apalagi menjelang Lebaran biasanya masa kayak begini, ini penting banget. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang laki-laki ketika datang syaka di Quraisy mengajukan perihal sulit dan sempit di rumah. Ya sahabat Tuhan, nama susah sekarang. Ya, gara-gara ini, gara-gara itu, kemudian itu dan lain sebagainya. Ketika datang sahabat lalu kemudian mengeluhkan kondisi itu, maka Nabi mengatakan, "Idza dakhalta manzilaka faqra al-ikhlas salah. Kalau engkau masuk ke dalam rumahmu, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali setelah salat." Ya, diamalkan oleh sahabat itu, fa'adar rizqahu wa aisyah. Kemudian Allah bereskan rezekinya, Allah timpahkan rezeki orang itu sampai melimpah kepada para tetangga dan saudaranya. Alhamdulillah. Kalau nggak percaya, amalin insya Allah. Karena saya sudah amalin insya Allah, khususnya malam Jumat saya amalin. Aku masuk ke dalam rumah, langsung assalamualaikum, meskipun tidak ada orang, saya baca qul huwallahu ahad 3 kali. Untuk saya baca, subuh saya jalan, alhamdulillah. Habis subuh sholat, kasih pengajian sedikit, alhamdulillah. Gak pakai pulang, nyarat di situ, alhamdulillah. Ya kan ya? Sholat Jumat, habis sholat Jumat berkah, ketemu alhamdulillah. Ya kan? Ketemu rezeki saya. Begitu habis malam Sabtunya, malam setelah Jumat, gak pakai pulang lagi, ada acara, alhamdulillah. Berkat lagi, alhamdulillah. Jadi seharian itu, ayat amalin, alhamdulillah. Gak bikinin sempitnya kehidupan, alhamdulillah. Bahkan masih ada lebihnya. Kenapa? Diberkati jasa